Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, taufik serta hidayahnya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menjalankan setiap langkah dalam kehidupan kita. Kita diberikan kemampuan untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita syukuri, karena sesungguhnya dengan kita mensyukuri atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya syukur itu mengikat nikmat, dan syukur juga adalah mengundang nikmat yang lainnya. Syukur mengikat nikmat yang ada, dan dengan syukur juga mengundang nikmat-nikmat yang lainnya. Maka untuk itu kita senantiasa berusaha untuk menapaki setiap langkah kehidupan kita berada pada jalur, pada rel, trek yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita berusaha tidak keluar dari jalan-jalan yang Allah sudah tunjukkan kepada kita. Kita senantiasa berusaha istiqomah untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan kita berusaha istiqomah, ya, kita berusaha untuk tetap continue melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita bonus, akan memberikan kepada kita dengan keadilannya, dengan kita menjalani setiap kehidupan kita dengan berusaha menapaki istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat raga kita sudah tidak mampu berdiri, saat raga kita sudah tidak mampu bergerak, akan tetapi pahala-pahala kebaikan itu tetap mengalir. Ada saatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, diberikan sakit, sehingga kita mungkin tidak bisa menunaikan ibadah dengan maksimal. Ketika kita sakit, banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan kurang optimal. Maka pahala dari istiqomah itu yang akan menyempurnakan. Pahala dari keistiqomahan kita itu yang akan menutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda,
idza maridul abdu aw safara kutibalahu muqiman sahiha. Ada seorang hamba apabila dia sakit atau melakukan suatu perjalanan, kutibalahu muqiman sahiha, akan tetapi pahala-pahala kebaikannya dicatat seperti orang yang muqim, orang yang tidak bepergian, seperti orang yang sehat. Ini adalah apabila amalan-amalan tersebut kita rutinkan. Ya, ketika amal-amal soleh itu kita rutinkan, maka ketika saat kita tercegah karena sakit, mungkin karena perjalanan, ada ibadah-ibadah yang kita tinggalkan, maka buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara istiqomah, maka pahalanya tetap mengalir. Kita mungkin sedang sakit, tidak bisa berjamaah ke masjid karena sakit, mungkin banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi karena istiqomah itu mendahuluinya, di saat sehat dia istiqomah untuk melakukan kebaikan, di saat istiqomah dia tidak luput dari kebaikan, maka di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sakit, pahala itu tetap mengalir. Argo pahalanya tetap mengalir. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kebaikan bisa kita lakukan secara istiqomah, secara kontinu di saat kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema kita sedikit mungkin agak berbeda dari tema parenting, tapi mudah-mudahan ini bisa kita sambungkan, ya, tentang satu kajian yang dirasa itu menjadi PR besar kita. Kita sebagai kaum muslimin, ya, kita dituntut untuk senantiasa menjadi generasi penerus. Karena sesungguhnya agama kita, agama Islam adalah agama risalah yang sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasulnya, semua diutus membawa risalah. Maka agama Islam itu hakikatnya adalah agama yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Maka kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban membawa risalah ini adalah berada pada pundak setiap kita. Dan sesungguhnya alam semesta ini diwariskan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari yang berhak mewarisi alam semesta ini sesungguhnya min ibadiyas shalihin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini menjadi tema pengingat bagi kita semuanya, tentang bagaimana generasi Salahuddin Al-Ayyub itu dilahirkan. Hakadha dhaharu jilu Salahuddin wa hakadha adat Al-Quds. Tema ini saya ambil dari sebuah tulisan yang cukup baik, tulisan yang begitu menarik. Bahkan buku ini sempat dibahas di kalangan Zionis Israel. Ada salah satu tayangan di salah satu TV, mereka khawatir dengan buku yang ditulis oleh Dr. Irsan Al-Kilani, Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Beliau menyampaikan
ini sempat dibahas di kalangan mereka. Buku yang menjelaskan tentang bagaimana generasi Salahuddin Al-Ayyub itu terlahir dan bagaimana Al-Quds, Palestina, kembali direbut oleh kaum muslimin. Kenapa tema ini menjadi tema yang menarik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena hari ini kita semua menyaksikan apa yang dialami oleh saudara kita. Mereka mengalami genosida. Kita bisa lihat informasi-informasi hari ini sudah hampir mencapai angka 9.200 sekian kaum muslimin yang gugur di sana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai para syuhada. Kita bisa melihat apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Apa yang terjadi hari ini itu adalah menunjukkan wajah kita sebenarnya, wajah kaum muslimin. Ketika mereka bersatu padu, mereka menunjukkan secara terang-terangan bagaimana Amerika menyatakan kami bersama Israel dan negara-negara yang lain, ya, menunjukkan sikapnya. Bahkan makanan-makanan didatangkan dari perusahaan-perusahaan besar, ya, mereka terang-terangan dibaca oleh dunia. Akan tetapi kita melihat bagaimana negara-negara kaum muslimin hari ini. Kita bisa membaca apa yang terjadi hari ini itu adalah gambaran kita hari ini. Kalau berbicara kekuatan kaum muslimin, maka itulah barometer hari ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi hari ini di Palestina, di Suriah, di beberapa wilayah kaum muslimin yang mereka masih terjajah dalam keadaan penindasan, sementara dari negara-negara kaum muslimin semuanya masih dalam keadaan tidur pulas. Maka buku ini lahir dari pemikiran Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Dia menulis suatu kajian yang begitu mendalam apa sebenarnya yang terjadi pada umat ini. Maka beliau mengkaji satu entitas. Ada satu generasi yang berbeda dengan generasi yang lainnya. Ini adalah generasi yang dikecualikan. Kenapa? Karena saat kejatuhan kaum muslimin, kalau kita membuka sejarah, ya, tentang Palestina, kalau kita buka lebih dekat, ya, adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu jazirah di Arab, ya, di sana secara peradaban, ya, peradaban yang jauh dari kemajuan, Rasulullah dilahirkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul, ya, banyak pengikutnya. Bahkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin ini sudah bersinggungan dengan kekuatan besar yang ada pada waktu itu, yaitu Romawi Bizantium. Kita kenal di dalam sejarah ada peristiwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perang Tabuk. Ya, ada peristiwa perang Tabuk, di mana kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin menyiapkan pasukan tidak kurang dari 30.000 pasukan. Ini sudah menunjukkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umat Islam sudah menjadi kekuatan, ya, yang orang-orang barat waktu itu melihat ini adalah kekuatan yang bisa melibas mereka, sehingga mereka menghimpun kekuatan, ya, yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Romawi Bizantium mau menyerang kaum muslimin. Ya, akhirnya Nabi mempersiapkan pasukan.
Lalu berangkatlah pasukan kaum muslimin menuju perbatasan, ya. Tapi qadarullah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka perasaan takut. Ya, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin dan pasukannya menunggu berhari-hari, tidak ada satupun pasukan dari Romawi Bizantium datang. Ya. Ini kalau kita buka sejarah sebelumnya, mungkin tentang sejarah Palestina, ya, terlebih dahulu kita ini sebagai wawasan kita nggih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang sejarah Palestina, bahwasannya Palestina adalah merupakan al-ardul muqaddasah, ya, tanah yang suci, tanah yang diagungkan, tanah yang diberkahi. Jadi di muka bumi ini ada tanah haram, ada tanah suci. Ya, ini kadang-kadang pemahaman kita agak berbeda. Al-ardul muqaddasah, ya, al-ardul muqaddasah itu adalah tanah yang Allah sucikan. Itu di mana tempatnya, Pak? Di mana? Di Palestina. Ya. Tanah haram adanya di mana? Di Makkah dan Madinah. Ya. Jadi yang dimaksud tanah suci itu yang sebenarnya adalah al-ardul muqaddasah. Di mana? Di daerah Palestina. Ya, di sekitar Al-Masjidul Aqsa. Ya. Dahulu Palestina adalah merupakan negeri, ya, bukan dahulu, sampai sekarang adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ketahui, kita baca sejarah bahwasanya para rasul, para nabi, ya, hampir semua ulul azmi itu mereka diutus dan bahkan mereka menetap di bumi Palestina. Dari mulai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam, bahkan ketika peristiwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ini menunjukkan ada hubungan yang dekat antara Palestina dengan Mekah. Ya. Jadi kalau ditanya hubungannya, adalah hubungan yang dekat. Lalu sejarah mencatat ketika terjadi banjir besar, ya, di masa Nabi Nuh alaihissalam, sebagian umatnya itu ada yang menyebar ke wilayah Palestina, ya. Di antaranya adalah bangsa Kan'an. Orang Arab menyebutnya Kan'aniyun. Itu adalah mereka di antara yang pertama menetapi wilayah Palestina. Lalu berikutnya pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri Hajar, melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Lalu dari Sarah melahirkan Ishak. Putra yang pertama, ya, adalah yang Nabi Ibrahim alaihissalam tetapkan di mana? Di bangsa Arab, di Mekah, ya. Sementara Nabi Ishak, ya, adalah yang ditetapkan di daerah Palestina. Jadi secara hubungan antara Mekah dan Palestina mempunyai hubungan yang dekat. Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 12 putra. Ya, di antara putranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan dari Nabi Yakub alaihissalam, ya, itulah yang disebut dengan Bani Israel. Jadi Israel itu adalah gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu adalah satu tanda kehormatan, gelar. Israel itu artinya hamba Allah. Ya. Ini awal mula tentang sejarah Palestina dan Bani Israel. Lalu kemudian, ya, setelah Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, pada masa Nabi Yusuf alaihissalam mereka semuanya hijrah ke Mesir, ya.
Akan tetapi pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, saat itu Mesir dipimpin oleh raja yang masih dikatakan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan Fir'aun pada waktu itu ya, dia masuk Islam. Jadi Fir'aun itu adalah gelar dari raja-raja yang ada di Mesir. Ya. Nah, pada masa Nabi Yusuf alaihissalam ketika diangkat menjadi seorang bendahara negara, ya, ada riwayat yang menyebutkan raja pada waktu Nabi Yusuf ada itu adalah raja yang adil. Ya. Akan tetapi berganti kemudian lahir raja-raja yang zalim, raja-raja yang jahat. Ya. Termasuk adalah saat Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika Bani Israel semakin menyebar, semakin berkembang banyak di Mesir waktu itu, ya, Fir'aun merasa ada ancaman besar. Karena apa yang disampaikan di antara Bani Israel, bahwasannya kelak kerajaan Fir'aun itu akan hancur di tangan keturunan Bani Israel. Ya. Dan ini yang senantiasa diwariskan dari generasi-generasi, yang akhirnya membuat takut dan khawatir raja-raja Fir'aun. Ya. Maka termasuk di antara kebijakannya menjadikan Bani Israel pada waktu itu adalah sebagai kasta terendah. Mereka dijadikan budak, dijadikan para pekerja. Intinya mereka adalah di bawah keturunan atau suku Fir'aun. Ya, ini Bani Israel sudah tertindas. Yang mereka pada waktu itu menyangka bahwasannya yang akan membebaskan mereka adalah Nabi Yusuf. Tapi ternyata ketika Nabi Yusuf wafat, keadaan mereka masih demikian. Ya. Dan Fir'aun waktu itu dia meyakini, ya, ada dari keturunan Bani Israel yang akan mengalahkan dan menggantikan. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibuatlah kebijakan. Ya. Setiap bayi yang lahir dari Bani Israel, karena dia sudah mendengar, ya, kisah yang diturunkan secara turun temurun di antara Bani Israel, Firaun ini nanti akan hancur. Maka Firaun membuat kebijakan, setiap bayi yang lahir dari Bani Israel laki-laki harus disembelih. Bisa dibayangkan kalau hari ini kita melihat bagaimana di Palestina, ya, hampir 3.000 lebih yang menjadi korban adalah anak-anak kecil, ya, perempuan. Maka dahulu bisa dibayangkan di masa Fir'aun, ya, setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel semuanya disembelih. Akhirnya terjadilah, ya, keturunan Bani Israel berkurang, sehingga para pekerja atau para buruh berkurang. Akhirnya mereka khawatir, nanti siapa yang akan menjadi para pekerja? Akhirnya dibuatlah kebijakan baru, ya, penyembelihan, ya, anak laki-laki dari Bani Israel itu selang-seling dalam bergantian setiap tahunnya. Tahun ini kebijakannya tidak ada penyembelihan, baru di tahun berikutnya. Maka kisah selanjutnya, ketika Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Nabi Musa ini adalah keturunan dari Bani Israel, dari keturunan para nabi. Ya. Adalah kebijakannya waktu itu adalah setiap bayi laki-laki harus disembelih. Nah, sementara adiknya Nabi Harun itu adalah pas kebijakan tidak ada penyembelihan. Apa yang terjadi ketika ibunya Nabi Musa alaihissalam melahirkan? Ya, dia merasa khawatir, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham. Ketika dia merasa takut, merasa khawatir, ya, maka bayi Musa yang masih kecil itu dilarung di laut, di sungai, ya, dengan tali
Ketika dia merasa aman, maka dia ditarik lagi. Sehingga pada suatu saat yang akhirnya ibundanya lupa, tidak memberikan tali. Sehingga bayi Nabi Musa alaihissalam terapung di atas sungai. Ya, yang akhirnya mendekat kemana? Ke kerajaan. Ya, di dalam buku-buku tarikh disebutkan yang sampai akhirnya para pelayan istana menemukan Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu kebijakannya setiap bayi laki-laki adalah dibunuh. Akan tetapi ketika sang permaisuri, ya, istrinya Fir'aun melihat bayi tersebut, dia tertarik. Ya, dia minta izin kepada suaminya agar dirawat. Ya, mudah-mudahan memberi manfaat. Ya, yang sampai akhirnya kita tahu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuh besar, ya, yang sampai akhirnya Nabi Musa, ya, yang menyelamatkan Bani Israel, ya, untuk dikeluarkan dari Mesir. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghancurkan Firaun dan pasukannya. Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah Bani Israel. Dan ketika Nabi Musa membawa Bani Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menempati di satu tempat wilayah yang Allah muliakan, yaitu adalah di wilayah Palestina. Ya. Akhirnya Nabi Musa memimpin Bani Israel dan meninggalkan Mesir, mengembara di gurun Sinai menuju tanah yang Allah janjikan. Ya. Akan tetapi bagaimana sikap Bani Israel? Ya. Adalah umat yang senantiasa membangkang, ngeyel. Ya. Mereka tidak mau untuk memasuki kota Palestina waktu itu. Bahkan di sana disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya Musa inna lan nadkhuluha abada madamu fiha. Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan pernah memasuki Palestina. Padahal Allah sudah perintahkan Bani Israel ini. Dengan alasan karena di wilayah Palestina waktu itu dikuasai oleh bangsa yang kuat. Disebutkan di dalam tarikh adalah orang-orang yang punya perawakan yang tinggi besar. Ya, mereka berbuat zalim semena-mena. Ya. Ini adalah tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel setelah diselamatkan dari Fir'aun dan pasukannya. Ya, Allah perintahkan untuk masuk dan memerangi orang-orang yang ada di Palestina. Bani Israel ini secara mental takut. Wahai Musa, kami tidak akan pernah memasukinya selama mereka masih ada. Ada yang menyebutkan di sana adalah bangsa Kan'aniyun, Al-Fazari dan yang lainnya. Ya. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan, pasti kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menolong kalian melawan satu rezim yang lebih kuat, yaitu adalah rezim siapa? Fir'aun. Dan bala tentaranya ini lebih hebat. Allah saja menolong kalian, apalagi ini hanya melawan wilayah Palestina. Tetapi yang namanya Bani Israel ngeyel, malah memerintahkan fadhhab anta wa rabbuka faqatila, wahai Musa, kamu saja dan Tuhanmu yang berperang. Inna hahuna qaidun, kami duduk aja di sini. Itu Bani Israel, ya. Diperintah oleh nabinya balik merintah. Udah kamu saja yang perang wahai Musa. Ini sejarah Bani Israel, ya. Lalu berikutnya ganti episode di masa Nabi Daud alaihissalam, ya. Waktu itu Palestina dikuasai oleh bangsa Goliat, Jalut, ya. Dan lahirlah Nabi Daud alaihissalam, dia yang akhirnya mengalahkan pasukan Jalut. Ya, perang antara Talut yang Allah pilih dari kaum muslimin, ya, yang akhirnya bisa mengalahkan musuh-musuhnya dari Jalut. Yang akhirnya Jalut dibunuh oleh siapa? Oleh Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam beliau yang memimpin Bani Israel pada waktu itu. Ya. Dan pada masa itu Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam, mulai dibangun. Ganti berikutnya adalah masa Nabi Sulaiman.
ketika Nabi Daud alaihissalam wafat digantikan oleh putranya Nabi Sulaiman. Sepeninggal Nabi Sulaiman, Israel dilanda perang saudara. Ya. Yang waktu itu Palestina di zaman itu terbagi menjadi dua. Ya. Israel beribu kota di Samaria dan Yehuda, ya, yang beribu kota di Yerusalem. Ini zaman jauh, ya, ribuan tahun sebelum Masehi. Lalu berikutnya adalah pada masa kurang lebih 600 sampai 800 sebelum Masehi. Ya. Bani Israel dia semakin melenceng, semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Kerajaan Israel itu hancur setelah diserang oleh kerajaan Assyria. Ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam Injil ditulis tentang kejatuhan negara Israel di masa, ya, para nabi. Setelah para nabi. Lalu pada tahun berikutnya, ya, 500 sampai 600, kerajaan Yehuda dihancurkan lewat Nebukadnezar, ya, dari Babylon. Itu disebutkan juga di dalam kitab-kitab, ya. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Intinya pergolakan Palestina sudah terjadi, ya, di zaman para nabi. Perebutan Palestina, ya, itu sudah terjadi di zaman para nabi. Bahkan berikutnya kurang lebih sampai 322, ya, Sirus dari Persia meruntuhkan Babylon, yang akhirnya bangsa Israel kembali ke Yerusalem, ya. Lalu kemudian terjadi lagi dikuasai oleh Alexander Agung dari Masedonia. Semua bahasa diganti menjadi bahasa Ibrani, ya, yang sebelumnya adalah bahasa Ibrani, ya, termasuk Injil pada waktu itu semuanya diganti ketika dikuasai oleh dari Yunani, ya. Sampai akhirnya pada masa kurang lebih 1, ya, sebelum Masehi, ya, sampai pada masa Nabi Isa alaihissalam, ya, dia berdakwah kepada mereka Bani Israel, akan tetapi Bani Israel dan orang-orang Yahudi dia berkonspirasi, bahkan sampai ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel ini bukan hanya menentang, tapi mereka bahkan membunuh para nabi, ya. Jadi kalau hari ini mereka tidak mendengar seruan PBB, jangan heran, para nabi saja mereka bunuh. Itu para nabi dibunuh oleh siapa? Oleh Israel. Lalu kemudian pada masa Masehi, pada tahun 621, ketika baginda Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah perintah Isra dan Mi'raj pada 621. Nabi lahir pada tahun berapa, Pak? 571. Usia Nabi berarti pada usia berapa tahun? Pada usia 50 atau 51 tahun mendapatkan perintah Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara perjalanan Isra-nya adalah berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini adalah hubungan yang dekat, ya, dengan Palestina. Lalu kemudian pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah, ya, kekuatan kaum muslimin waktu itu dengan 30.000 pasukan melawan kekuatan dari Bizantium. Jadi pada masa Nabi, Islam sudah mulai bersinggungan dengan kekuatan besar. Ada 2 imperium besar dunia waktu itu, Persia dan Romawi. Ya. Pada ekspedisi Tabuk ini tidak ada peperangan karena dari Romawi Bizantium mereka tidak ada yang datang. Lalu berikutnya bergantilah, ya, Nabi SAW wafat, digantikan oleh khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq tidak ada serangan besar dilakukan kepada Bizantium, ya.
pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Islam sudah menyebar sampai Irak. Ya, di antara panglima-panglima hebat kaum muslimin, ya, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan dan serta Surahbil. Ini yang menguasai Irak. Pada masa Abu Bakar ini sudah sampai Irak. Ya. Lalu dilanjutkan pada masa Umar bin Khattab. Ini kaitannya dengan Palestina. Ya. Pada masa Umar bin Khattab, umat Islam sudah melakukan ekspansi sampai wilayah utara. Bahkan sudah menyentuh Bizantium. Ya. Bahkan di antara para panglima perang, kita kenal ada Khalid bin Walid, Amr bin As, ya, melakukan peperangan yang menjadi tonggak sejarah, ya, yang dialami oleh Romawi adalah kekalahan di perang Yarmuk. Ini pukulan pertama bagi Bizantium. Karena dengan kalahnya mereka, banyak wilayah, ya, yang dulunya dikuasai oleh Romawi Bizantium jatuh ke tangan kaum muslimin. Itu pada masa Umar bin Khattab. Di antaranya adalah seluruh wilayah Suriah dan Damaskus. Termasuk di antaranya adalah wilayah Filistin. Jadi pada masa Umar bin Khattab, Yerusalem ditaklukkan. Al-Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin setelah sekian tahun berada di kekuasaan, ya, Romawi Bizantium. Ya. Pada tahun 638 Al-Aqsa direbut kembali, pasukan kaum muslimin masuk ke Al-Quds Yerusalem, ya, untuk mengusir semua penjajah. Mereka disuruh keluar. Dan Masya Allah, tidak ada peperangan, semuanya mereka angkat tangan melihat kekuatan kaum muslimin. Bahkan termasuk rajanya mensyaratkan, ya, yang datang harus Amirul Mukminin, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Umar langsung, ya, datang ke Palestina membebaskan kaum muslimin. Semuanya orang-orang, ya, dari bangsa Eropa pada waktu itu semuanya disuruh untuk keluar. Ini jayanya kaum muslimin, kekuatan Islam pada waktu itu. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa berganti. Ya, di bawah Khalifah Umar bin Khattab, seluruh negara Palestina dimerdekakan dari penjajah Romawi. Bahkan pada waktu itu, ya, Palestina di dalamnya tidak hanya ada kaum muslimin, orang Yahudi, orang Kristiani, ya, mereka hidup berdampingan. Intinya kalau Islam menguasai, Islam yang memimpin, aman damai. Ya, lihatlah sekarang para Yahudi ortodok, ya, mereka mengingat sejarah bagaimana mereka berdampingan dengan Islam, hidup nyaman tentram. Ya, tapi ketika yang menguasai adalah siapa? Zionis, apa yang mereka rasakan? Ya, kegentingan, ya, yang dirasakan oleh mereka. Lalu berganti sejarah di masa Utsman bin Affan, ya, perluasan Islam ini sudah semakin meluas, bahkan sampai Armenia, Tunisia, Siprus, ya, dan bagian negara dari Persia. Ya, Islam sudah semakin menyebar. Dan pada masa Ali bin Abi Thalib, kita kenal di dalam sejarah ada masa-masa sejarah yang perlu kita kenal, ya, yaitu adalah pada masa perang saudara. Ini tidak kita perlu bahas. Islam berlanjut setelah Khulafaur Rasyidin berganti, ya, adalah Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Inilah sesungguhnya, ya, puncak kejayaan Islam. Kita bisa melihat Islam ini berjaya. Bahkan pada masa Abbasiyah, Islam itu sudah sampai Spanyol, ya, bahkan sudah menjadi ibu kota di Andalusia pada waktu itu. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan di Daulah Umayyah, ya, negara Islam menjadi kaya raya karena waktu itu, ya, dibimbing oleh umat terbaik. 3 generasi berkumpul pada masa Bani Umayyah. Sahabat masih ada, para tabi'in masih ada, dan para tabi'in. Ya, Islam menjadi mercusuar.
Islam pada masa puncak. Lalu dilanjutkan berikutnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini dinasti yang sangat besar, ya. Dinasti Abbasiyah kurang lebih memimpin peradaban dunia tidak kurang dari 5 abad. Ya. Sementara Bani Umayyah kurang lebih 350 tahun. Itu dunia dipimpin oleh Islam. Digantikan oleh Bani Abbasiyah kurang lebih 500 tahun Islam memimpin. Bahkan sampai di Spanyol. Ya. Waktu itu ketika Spanyol dikuasai oleh kaum muslimin, ya, yang kita kenal dengan siapa? Tariq bin Ziyad, ya. Seorang jenderal kaum muslimin. Islam di sana berkibar selama 800 tahun. Itulah masa keemasan kaum muslimin. Lalu tibalah saatnya waktu ketika mereka sudah tidak bersenyawa dengan Islam. Mereka sudah menjauh. Kepentingan mereka sudah bukan kepentingan Islam. Mereka sibuk dengan wilayahnya masing-masing, sibuk dengan orientasi dunia. Inilah yang terjadi. Ya, Bani Abbasiyah mengalami keterpurukan. Ya, perang saudara, ya, perebutan kekuasaan itu terjadi. Yang akhirnya, ya, wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin, barat akhirnya bersatu. Yang kita kenal dengan sejarah kejatuhan Abbasiyah ini adalah diantaranya perang salib. Ketika Paus Urbanus II atas perintah dari Roma menyatakan perang suci. Ya, perang salib itu istilah mereka. Ya, mereka mengumpulkan Eropa yang hampir pecah. Ya, sudah mereka tidak punya kekuatan, maka salah satunya untuk membangkitkan gerah, ya, membangkitkan semangat mereka, dicetuskanlah perang salib untuk memerangi kaum muslimin. Dan ini berhasil. Eropa bersatu, dikirimkanlah pasukan-pasukan untuk kembali menguasai wilayah kaum muslimin. Ini dalam sejarah. Akhirnya Andalusia yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin selama 800 tahun habis total. Kaum muslimin disuruh pergi, disuruh keluar, bahkan mereka semuanya dihabisi. Yang kita kenal dengan April Fool, April Mob. Kaum muslimin dibantai habis di mana? Di Andalusia. Khilafahnya masih ada, khalifahnya masih ada, ya. Khalifah Bani Abbasiyah masih berdiri tegak di Baghdad waktu itu, akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu datang dari Mongol menyerang Baghdad, habis kaum muslimin. Datang ke Syam, wilayah Palestina dikuasai oleh kaum salib. Ya. Bahkan disebutkan ada satu masa yang terjadi di wilayah Al-Quds ketika kaum salib datang dengan jumlah yang sangat banyak. Di dalam sejarah disebutkan tidak kurang dari 40.000 muslimin dibantai dalam waktu hanya 7 hari. Saya baca di salah satu buku yang ditulis oleh Karen Armstrong, The Crusade, jumlah yang paling sedikit mencatat 40.000 kaum muslimin dibantai dalam waktu 7 hari. Kebayang gak Pak? Menggunakan pedang dan tombak, gak kebayang bagaimana lemahnya Islam pada waktu itu. Setelah Islam menguasai peradaban, umat yang Allah tinggikan, Allah jadikan umat yang selemah-lemahnya. Ya. Dengan perang canggih saja angka 40.000 dalam 7 hari terlalu banyak. Ini bayangkan dengan pedang dan tombak Islam dibabat habis. Disebut dalam sejarah, ditulis sampai kaki kuda para pasukan salib, ya, darah itu menggenangi kaki-kaki kuda, bisa dibayangkan. Itu menunjukkan Islam sama sekali tidak ada kekuatan, lemah selemah-lemahnya. Itulah peristiwa perang salib yang pertama. Ya, Baghdad jatuh, Palestina jatuh ke tangan kaum salibis waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyub, adalah salah satu gambaran
ketika kaum muslimin terpuruk dalam keadaan jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya. Ada sebagian wilayah yang akhirnya kehilafahan itu selesai, yang ada adalah para amir-amir yang menguasai di wilayah-wilayah. Waktu itu ada beberapa wilayah ya yang masih berada di tangan kaum muslimin. Kita kenal di dalam sejarah bahwasannya ada satu wilayah di Syam ya. Mereka memikirkan apa yang terjadi pada umat ini. Ya, itu dimulai pada masa Imaduddin Zangki dan Nuruddin Zangki. Itu sebagai amir yang ada di wilayah Syam pada waktu itu. Jadi kalau berbicara Syam hari ini dibagi menjadi berapa wilayah, Pak? 4 ya. Palestina, Suriah, Lebanon dan Jordan. Itu dulunya Syam. Satu kekuasaan kaum muslimin. Ya, sekarang dipecah-pecah oleh para penjajah memang. Ya. Waktu itu di antara wilayah yang mereka ya, maka disebutkan generasi Salahuddin ini adalah generasi yang dikecualikan. Ya. Disebutkan kenapa generasi Salahuddin ini adalah generasi yang dikecualikan? Karena pada waktu itu ada sebagian umat yang berpikir apa yang terjadi kepada umat ini, apa yang menyebabkan kaum muslimin dalam keadaan lemah selemah-lemahnya, dibantai habis-habisan. Ya, kekhilafahan masih berdiri di Baghdad. Pembantaian di mana-mana, tidak ada perlawanan dari kaum muslimin. Kalaupun ada adalah kekalahan yang terjadi. Maka disebutkan itu diawali oleh para ulama. Kalau saya buka di dalam bukunya, pergerakan Islam sudah mulai terjadi. Di antaranya adalah ketika Imam Al-Ghazali, waktu itu adalah dari Baghdad, lalu dia pindah ke mana? Ke Syam. Dia sudah mulai memikirkan tentang masalah yang terjadi pada umat. Maka setelah disimpulkan pada waktu itu apa yang terjadi? Yang terjadi pada umat adalah tidak adanya keilmuan dan keulamaan, hilangnya keilmuan dan keulamaan. Dan pada waktu itu terjadilah di umat pada waktu itu ya, munculnya aliran-aliran batiniyah, aliran sufisme yang lebih memilih meninggalkan dunia, udah tidak mau campur aduk, tidak mau campur dengan dunia. Itu lahir dari mana? Dari perasaan mereka yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itulah umat yang terjadi, yang menjadikan umat Islam lemah selemah-lemahnya. Ya, akhirnya diantaranya Imam Al-Ghazali membentuk halakoh-halakoh. Padahal waktu itu yang namanya pendidikan masih ada. Ya, masih ada pendidikan nizamiyah, peninggalan dari kerajaan ya Saljuk, Nizamul Mulk. Akan tetapi sekolah-sekolah yang ada belum bisa ya untuk menjadi tempat yang bisa menyelesaikan masalah umat. Ya, dimulailah ada Imam Al-Ghazali. Ya, lalu para pemimpin waktu itu, Imaduddin Zangki sebagai amir, dia peduli dengan kondisi umat. Ya, yang pada akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan apa yang terjadi selama 50 tahun setelah kaum muslimin jatuh sejatuh-jatuhnya setelah perang salib. Ya, inilah yang disebut dengan lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, generasi Salahuddin Al-Ayyub itu diawali dari 3 episode. Ada generasi inisiator, ada generasi penggerak, dan ada generasi pembebas wilayah ya, yang dikuasai oleh pasukan salib waktu itu. Generasi pertama adalah lahirnya para ulama, Imam Al-Ghazali, ada Al-Qisa Al-Hirasi dan yang lainnya. Ya, adalah para ulama yang mereka peduli dengan kondisi umat Islam yang sudah terpuruk. Lalu dilanjutkan oleh generasi berikutnya, ya, generasi Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, di sana ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, adalah para ulama yang peduli dengan umat. Karena waktu itu banyak ulama yang menjadi ulama penguasa. Ulama-ulama inilah yang mereka berjuang untuk memperbaiki umat. Dibantu oleh para pemimpin yang bagus, yang hebat, Imaduddin Zangki, lalu digantikan oleh putranya Nuruddin Zangki.
Mereka bersatu padu membuat umat. Inilah wilayah Syam yang berbeda dengan wilayah yang lainnya. Yang akhirnya lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa ya yang menjadi mentor lahirnya Salahuddin Al-Ayyub adalah Nuruddin Zangki, yang tidak lain adalah ayah angkatnya. Jadi kalau berbicara generasi Salahuddin Al-Ayyub, itu tidak lahir dari langit datang Allah kirim, enggak. Tetapi lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyub adalah dibentuk. Bukan kerja individu, tapi ini adalah kerja kolektif. Yang dilakukan waktu itu umat bangkit dari keterpurukannya. Sekolah-sekolah didirikan, universitas didirikan. Perang masih berkecamuk. Bahkan disebutkan di dalam satu sejarah, ya, yang namanya perang tetap terjadi, akan tetapi di dalam negara diperbaiki sistemnya. Ini hebatnya pada masa Kesultanan Zangkiyah. Mereka tetap melawan bangsa kaum Salib, akan tetapi di dalam negara mereka perbaiki. Didatangkan ulama-ulama hebat dari Baghdad, umat diperbaiki. Yang sampai akhirnya ketika kaum muslimin sudah puncak dalam kekuatan, sudah kembali pulih, akhirnya lahirlah ya atas gemblengan para ulama ya, mereka bersatu, para ulama terjun ke dalam dakwah, terjun ke medan perang. Maka kita kenal di dalam sejarah Nuruddin ya Nuruddin Zangki, dia mencetak seorang kader yang luar biasa, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, akhirnya peperangan ya bisa dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga akhirnya Al-Quds Palestina kembali ke tangan kaum muslimin. Ini pada masa Salahuddin Al-Ayyub. Jadi Palestina dulu pada masa Umar bin Khattab dikuasai lama oleh kaum muslimin, jatuh lagi kaum muslimin, lalu kemudian Allah angkat ya umat Islam, lahirlah Salahuddin Al-Ayyub. Setelah Salahuddin Al-Ayyub, masa berganti lagi, masa kekhilafahan Turki Utsmani. Dan sunatullah ya, ketika umat itu kuat kepada Islam, ketika umat bersendikan dengan Al-Quran, kejayaan dia pasti akan dialami oleh kaum muslim. Tapi begitu umat jatuh jauh dari Islam, kembali sejarah berputar. Sejarah Turki Utsmani runtuh. Ya, ketika perang dunia pertama terjadi, ketika Turki Utsmani bergabung dengan Jerman, lalu Jerman kalah, akhirnya semua wilayah dikuasai oleh mana? Oleh Inggris dan Perancis, termasuk Palestina di bawah kekuasaan Inggris. Di dalam sejarah disebutkan, ya, waktu itu Inggris dalam keadaan terpuruk karena perang dunia pertama, utangnya banyak. Datanglah seorang saudagar kaya raya, pemimpin Yahudi yang kita kenal dengan Theodor Herzl, menawarkan ke Inggris untuk membantu, tapi dengan satu syarat, minta Palestina. Itulah yang terjadi perjanjian Balfour. Ratu Inggris menyepakati Palestina diserahkan ke mana? Yahudi. Sehingga pada tahun 948 Israel memproklamirkan sebagai negara di bumi Palestina. Itulah awal yang terjadi sampai hari ini. Ya, kaum muslimin dari Palestina diusir, rumahnya diratakan, dibuldoser. Itu yang terjadi. Yang kita kenal dengan peristiwa orang Israel menyebutnya Nakba. Ratusan kaum muslimin terusir. Dulu yang namanya Tel Aviv, semuanya adalah wilayah kaum muslimin, semuanya dikeluarkan dari Palestina. Sampai hari ini terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa resolusi PBB yang dikeluarkan, sampai akhirnya ada two state nation, dibuat dua wilayah, wilayah Arab Palestina, wilayah Israel. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak, karena tujuan Israel bukan itu, menguasai sepenuhnya. Ya, sampai hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dirasakan oleh kaum muslimin yang ada di Palestina ini menjadi gambaran buat kita. Apa yang terjadi hari ini menjadi PR besar kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir penghujung ya. Kenapa kita harus membela Palestina? Ya, karena mempunyai sejarah yang begitu dekat dengan kaum muslimin. Ya, bisa dibayangkan dulu ini wilayah kaum muslimin Palestina. Ya. Sekarang yang tersisa
itu di tepi barat Gaza hari ini, ya, dan sebagian wilayah-wilayah yang ya dikuasai di beberapa wilayah di Palestina. Semuanya yang hijau itu sekarang adalah kekuasaan Israel. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu video mungkin ya. Bagaimana Palestina dahulu adalah sebuah negara yang Masya Allah, ya. Ini tidak ada suaranya. Kita lihat ini ada seorang yang ini di masa Turki Utsmani. Ya, Palestina adalah negara yang sudah bertamadun, negara yang sudah berkemajuan. Ya, sebelum Israel laknatullah datang kepada mereka, dibanding negara-negara Eropa, Palestina termasuk negara yang sudah maju, sudah memiliki bandara. Bayangkan di tahun berapa ini? Ya, inilah Palestina. Bagaimana rumah sakitnya, ya. Dibandingkan kita Indonesia mungkin masih jauh, ya. Ini adalah Palestina waktu itu. Bayangkan ini sudah memiliki lapangan terbang, Yerusalem Airport. Semuanya adalah wilayah kaum muslimin. Ya. Ini bayangkan kemajuan Palestina waktu itu hampir di atas rata-rata negara-negara yang sudah maju. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus membela Palestina? Itu adalah sebuah keniscayaan, ya. Syekh Ikrimah Sabri, Mufti Agung dari Palestina, menyebutkan ada alasan. Pertama, ikatan akidah, ikatan ibadah, ikatan sejarah, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan akan ada satu golongan dari umatku yang mereka terus menegakkan kebenaran dan tegas melawan musuh, tidak membahayakan perjuangan mereka walaupun mereka terpinggirkan, mereka ditentang, ya, dihalangi oleh kesulitan sampai nanti datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sampai para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ainahum, di mana mereka? Rasulullah bersabda, hum bi Baitul Maqdis, mereka itu ada di Baitul Maqdis, wa fi aknafi Baitul Maqdis, dan mereka ada di sekitar kawasan Baitul Maqdis. Yang akan memperjuangkan Baitul Maqdis, Al-Quds, ya, Masjidil Aqsa, adalah orang-orang sekitar. Hari ini kita diwakili, ya, oleh saudara kita di Palestina. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara umat, ya, yang mereka berusaha, ya, bagaimana dulu mereka hidup dari batu, peralatan yang sederhana, sehingga mereka memiliki kekuatan yang hari ini begitu menakutkan bagi Israel. Sampai hari ini invasi darat mereka belum berhasil, ya. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, kekuatan bagi para mujahidin yang ada di Palestina. Ini tidak ada suaranya. Mereka berjuang, ya, dan apa yang mereka lakukan dengan satu tujuan yang sama, ya, adalah mereka membela Al-Quds. Inilah final dari perjuangan mereka. Mereka mempertahankan Al-Quds.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat inilah wajah Gaza sebenarnya. Ya. Setiap hari mereka memiliki halaqah-halaqah Al-Qur'an. Ya. Semuanya adalah para penghafal Al-Qur'an, dari mulai pejabat rakyat, polisi, ya, petugas kesehatan, dokter, perawat, mereka semuanya punya halaqah Quran, bisa dibayangkan. Ya, itulah mereka, kenapa mereka menjadi umat yang kuat. Ya, karena mereka hidup di bawah Al-Qur'an. Mereka bersendikan Al-Qur'an. Halaqah-halaqah yang namanya di Gaza, halaqah-halaqah di masjid, Masya Allah, halaqah Quran. Sehingga kita tidak heran, tidak kurang dari 3.000 orang di Palestina, anak-anak yang diwisuda tiap tahunnya. Ya, inilah wajah gajah sebenarnya. Inilah yang menjadi kekuatan mereka. Ya, kenapa mereka dibantai anak-anaknya? Yahudi tahu akan lahir generasi-generasi yang semakin baik, semakin kuat. Ya, lahir dari halaqah-halaqah Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat ini ada satu gambaran, ini ada suaranya sebenarnya. Ada seorang kakak dalam keadaan terluka, sementara adiknya dalam keadaan sakaratul maut. Ya, apa yang dilakukan kalau kita dengar suaranya? Dia berusaha mentalkin adiknya agar meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat syahadat. Dia mentalkin, ya. Dia mentalkin, ucapkan adikku, ucapkan, ya. Dengan terbata-bata adiknya, dia mengikuti syahadat. Bisa dibayangkan pendidikan semacam apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Mungkin bapak ibunya sudah syahid. 2 anak ini, yang satu masih hidup dalam keadaan terluka, dia masih mentalkin adiknya. Masih ingat tentang kewajiban seorang kakak mengantarkan adiknya mati dalam keadaan syahid. Adakah pendidikan hari ini yang sebat yang dialami oleh saudara kita di Gaza? Ya, bahkan anak kecil ketika diselamatkan dari reruntuhan, apa yang keluar dari lisannya? Dia mengatakan Al-Quds, Al-Quds, ana fidaul Quds, aku sebagai penebus Al-Quds. Tidak ada ucapan menyatakan sakit, aduh, nangis, enggak. Yang keluar dari lisannya Al-Quds, saya menjadi penebus Al-Quds. Inilah hebatnya. Bahkan Rasulullah di dalam hadisnya mengucapkan ala wa innal imana idza waqa'atil fitan bisyam. Dan ketahuilah bahwasanya iman itu akan kembali ke Syam ketika terjadi fitnah yang besar, ketika terjadi huru-hara yang besar. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan video ada seorang anak dioperasi dalam keadaan tidak ada listrik, tidak ada obat-obatan, tidak ada obat anestesi. Bayangkan, ketika kakinya dipotong-potong untuk dijahit, apa yang keluar dari lisannya? Kalau kita dengar ini videonya, dia mengucapkan kalimat-kalimat dari Al-Quran. Tidak ada ucapan rasa sakit, menangis, enggak. Yang keluar adalah Al-Quran. Allahu Akbar. Itulah anak-anak Gaza, Bapak Ibu. Itulah hebatnya mereka. Ya, bahkan anak kecil ketika dia meraung kesakitan, seorang perawat membacakan suratul Fatihah, anak itu diam. Yang tadinya meraung kesakitan, ini sedang dibacakan suratul Fatihah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikatnya Gaza. Ya, kenapa Israel berusaha untuk menghancurkan mereka? Mereka khawatir, takut. Ya, dan mereka pun membaca sejarah Palestina pasti akan direbut kembali. Palestina pasti akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita saksikan hari ini di Palestina, ya, Allah memberikan ujian yang begitu berat. Lihatlah Rasulullah bersabda, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-sawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Ketika nanti pada hari kiamat, ahlul afiyah, orang-orang yang dulunya di bumi diberikan afiat, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat orang-orang yang Allah berikan bala, berikan bencana di dunia. Ya.
Ketika mereka diberikan pahala, mereka mengatakan lau anna juludahum, mereka menginginkan seandainya kulit-kulit mereka dipotong-potong dengan gunting-gunting di dunia. Apa maksudnya? Orang-orang di akhirat nanti akan melihat orang-orang yang saat ini mungkin kita merasa iba, kasihan, ya, mereka meninggal di bawah reruntuhan kena bom. Ingat, di akhirat nanti ketika mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah, orang-orang yang di dunia dulu seperti kata sehat dalam keadaan aman, iri kepada mereka ketika mereka diberikan pahala yang besar oleh Allah. Sampai orang itu mengatakan, saya ingin dulu kenapa di dunia tidak mendapatkan bencana sebesar itu. Sehingga mereka diberikan oleh Allah anugerah yang besar di akhirat. Ya. Jadi mereka para syuhada, mereka yang mungkin hidup sebatang kara, rumahnya hancur lebur, ya, ingat, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagi mereka pahala yang berlipat yang besar di akhirat. Sampai orang-orang yang sehat, orang-orang yang dulu di dunia tidak diuji oleh Allah, semuanya iri. Bahkan sampai yang mengatakan, aduhai seandainya dulu saya di dunia mendapatkan ujian yang berat seperti mereka. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian kepada mukmin, ya, ma yazalul bala bil mu'min, tidaklah satu bala terjadi kepada seorang mukmin dan seorang mukminah di dalam diri, anak dan hartanya sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa dosa dan kesalahan. Kita mudah-mudahan dengan peristiwa yang sangat berharga ini, dengan saudara-saudara kita di Palestina, menjadikan iman kita semakin kuat. Ya, Allah telah memberikan kepada kita rasa aman, negeri yang aman. Tentunya kita harus lebih hebat lagi, ya, ibadah kita harus semakin hebat lagi, ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mereka di Gaza dalam keadaan pas-pasan, dalam keadaan terhimpit, mereka tumbuh menjadi orang-orang yang hebat. Ada istilah kullu syai' suni'a fisin. Boleh jadi segala sesuatu bisa dibuat, diproduksi di Cina. Illar rajulah suni'at fi Palestin, kecuali keberanian itu hanya ada di Palestina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, ya, kemampuan untuk bisa menolong saudara-saudara kita. Dan tugas besar kita, PR kita adalah bagaimana kita membangkitkan umat ini. Kita punya generasi penerus, punya anak-anak, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak-anak kita sebagai generasi yang nanti akan menjayakan Islam dan muslimin. Dan mudah-mudahan lahirlah generasi seperti generasi Salahuddin Al-Ayyub. Maka untuk itu tugas berat ini adalah ada pada kita semuanya, dan sesungguhnya standar kekuatan kita, ya, untuk kita bisa menang, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anfal. Ya, wa iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ketika Allah memerintahkan Nabi untuk memerangi kaum muslimin, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat kemenangan. Jika jumlah kalian 20 orang dengan kualitas sabar, yaghlibu mi'atain, pasti akan mengalahkan 200 orang. Ya. Puncak kekuatan kaum muslimin, standar Allah itu kita lawannya banding 10. Ya. Dulu Islam bisa menguasai itu karena bandingnya 1 berbanding 10. 1 orang bisa mengalahkan 10 orang. Lalu sejarah berganti, Allah Maha tahu. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Iyyakum minkum mi'atun sabirah yaglibu mi'atain. Ya. Dan sekarang, ya, Allah telah meringankan tentang standar itu, ya. Dan Allah mengetahui bahwasanya ada kelemahan pada kita, tetapi Allah tetapkan standar minimal jumlah kita 100 orang sabar bisa mengalahkan 200. Ya, jadi minimal kekuatan kita itu adalah 1 banding berapa, Pak? 2. Selama itu kalah kita, Pak. Ya. Jadi sesungguhnya kekuatan kita itu adalah 1 berbanding 2. 1 orang muslim bisa mengalahkan 2 orang kafir. Dari semua sisi. Ini dalam kondisi perang. Dari sisi ekonomi, dalam sisi politik, dalam semuanya itu harus kita punya standar yang lebih, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tugas besar, tugas berat kita.
Karena puncak dari kekuatan bukan besarnya tentara, bukan hebatnya senjata, tapi di atas kesabaran. Ya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Yang menjadikan Jalut mengalahkan Talut adalah karena Allah memberikan kesabaran kepada mereka. Dan mendidik anak generasi hari ini, kesabaran kita harus berlipat-lipat. Ya, melahirkan generasi hebat. Hari ini kita membutuhkan effort, membutuhkan kesabaran yang berlipat. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita wujudkan dalam aksi nyata dalam kehidupan kita. Ya, salah satunya adalah memperbanyak doa untuk kaum muslimin, wabil khusus di Palestina, di Suriah dan beberapa tempat yang mereka dalam keadaan terjajah. Berikutnya adalah donasi, ya, dukungan. Ingat 3D, doa, donasi, dukungan, ya, yang kita bisa lakukan untuk meringankan saudara-saudara kita. Karena itu adalah merupakan ukuran standar keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman di antara kalian sehingga kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. No mother, no father to wipe away my tears. That's why I won't cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to
still alive. Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.